Insiden berdarah terjadi di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Batam yang berlokasi di Kecamatan Sekupang pada Senin 14 April siang. Seorang pegawai honorer di dinas itu dilaporkan tewas setelah ditikam oleh rekannya sendiri. Adapun peristiwa ini terjadi setelah keduanya dilaporkan terlibat cekcok. Setelah pembunuhan, kantor organisasi perangkat daerah teknik Pemko Batang itu dipasangi garis polisi. Dalam video yang diterima terlihat sejumlah bercak darah berceceran di area kantor. Terduga pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian. Pelaku kemudian diperiksa oleh penyidik unit Reskrim Polsek Sekupang. Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom saat dikonfirmasi mengatakan penikaman ini motifnya sakit hati. Korban diketahui bernama Hafiz Rinanda 29 tahun dan pelaku bernama Faras Kausar 26 tahun. Ia menyebut bahwa pelaku selama ini merasa dendam dengan korban. Dendam pelaku kepada korban sebab selama ini korban sering memanggil korban dengan sebutan bongak. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bongak berarti sombong, congkak, angkuh. Bisa juga berarti bohong, dusta. Arti lain dari bongak berdasarkan KBBI adalah bodoh. Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom menceritakan detik-detik pelaku melukai leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dijelaskannya bahwa pelaku sempat pulang ke rumahnya untuk mengganti baju dan kemudian kembali ke kantor. Sebelum sampai di kantor, pelaku menyempatkan diri membeli pisau di salah satu swalayan yang ada di Sekupang. Pelaku disebutnya sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Begitu sampai di kantor, kebetulan jam istirahat, sejumlah pegawai biasanya duduk di belakang kantor untuk sekedar bercengkrama sambil merokok. Saat itu Faras datang dengan menggunakan sepeda motornya. Saat itu Hafiz sempat memanggil secara pelan terhadap Faras untuk nongkrong di belakang gedung dengan 6 pegawai yang lain. Mereka bahkan sempat bersalaman saat bertemu. Usai bersalaman, Faras berjalan ke belakang Hafiz. Tiba-tiba saja ia memiting kepala Hafiz dengan lengan kanan dan menggorok dengan menggunakan tangan kiri hingga urat leher Hafiz putus. Usai menggorok korban, pisau itu langsung dibuang oleh pelaku ke jurang yang ada di samping TKP. Usai melukai korban, pelaku hanya terdiam, dia tidak banyak berbicara. Sementara rekan-rekannya yang lain mencoba menyelamatkan korban dengan membawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tidak bisa tertolong lagi lantaran banyak kehabisan darah usai digorok oleh pelaku. Sejauh ini proses pemeriksaan masih terus dilakukan oleh penyidik unit Reskrim Polsek Sekupang. Kantor Dinas Cipta Karya, Pak. Seperti apa, Pak? Informasi kita dari mana? Baik, yang kami hormati rekan-rekan media dan wartawan seluruh Kota Batam. Tadi kami menerima informasi sekitar pukul 12.00 bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan TKP-nya berada di belakang kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sekupang, Kota Batam. Karena jarak TKP dengan Polsek Sekupang hanya sekitar 2 km, maka kita bisa cepat ke TKP, dan kebetulan pelaku masih berada di sekitar TKP, langsung kita amankan, kita bawa ke Polsek Sekupang, dan saat ini sudah dalam proses penyidikan. Kronologi awalnya seperti apa, Pak? Sama motifnya seperti apa? Kronologi awalnya berdasarkan keterangan dari si pelaku tadi setelah kita lakukan interview awal, bahwa pelaku dan korban sama-sama bekerja honorer di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sekupang, dan korban sudah lebih lama bekerja, sudah lebih dari 5 tahun di tempat tersebut sebagai honorer, dan si pelaku sekitar 3 tahun atau 2,5 tahun bekerja di tempat tersebut sebagai honorer. Mereka bekerja di tempat yang sama, setiap hari bertemu, dan menurut keterangan daripada si pelaku, dia sering merasa sakit hati karena menurut si pelaku beberapa kali dilontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat sakit hati si pelaku oleh korban. Dan kejadian tersebut menurut si pelaku sudah ditahan hampir 1 tahun, dan
pada saat kesempatan hari ini di TKP, sebelum kejadian, si pelaku sempat dulu pulang ke rumah dengan tujuan mempersiapkan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ya, persiapannya pulang dulu dia ke tempat kosnya, kemudian ganti baju, kemudian dari rumahnya dia menuju salah satu toko serba ada di Tiban dan membelikan satu bilah pisau stainless steel panjang sekitar 40 cm yang sangat tajam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.